Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurlia Astika di channel YouTube LPC Jepara. Nah, di video pembahasan kali ini kita masih belajar tentang materi kalor ya. Tapi kita akan fokus ke subbab asas black. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang beberapa part video tentang kalor, dan ini adalah part terakhir di materi kalor, yaitu tentang asas black. Jadi nanti kita akan membahas tentang beberapa contoh soal yang ada di asas black. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe biar tidak ketinggalan dengan video yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga paham tentang materi ini. Oke, langsung saja ya untuk materi asas black. Nah, di materi asas black ini kita akan membahas tentang pengertian, bunyi dari asas black, rumus yang ada di dalam asas black, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, serta contoh soal yang ada di dalam asas black. Nah, tapi sebelum kita ke contoh soal, kita harus paham dulu tentang konsep atau pengertian dari asas black itu sendiri. Jadi, asas black itu sendiri merupakan prinsip yang ada di dalam ilmu termodinamika yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan fisika yang bernama Joseph Black. Jadi, kata black di sini ini adalah nama yang diambil dari seorang ilmuwan fisika yang menemukan tentang konsep asas ini. Jadi black di sini bukan yang artinya hitam ya. Karena seperti yang kita ketahui, black itu kalau di bahasa Inggris kan artinya hitam. Tapi black ini, asas black ini bukan dari kata hitam, tapi dari nama penemunya, yaitu Joseph Black. Nah, diambil nama belakangnya yaitu Black. Nah, makanya dikatakan sebagai asas Black. Nah, adapun bunyi dari asas Black yang dikemukakan oleh Joseph Black yaitu pada percampuran dua zat, banyaknya jumlah kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Oke, nanti kita akan bahas tentang bunyi itu ya. Jadi bunyi itu tadi kalau kita tuliskan intinya banyaknya kalor yang dilepas. Nah, masih ingat untuk materi kalor yang di video sebelumnya ya, kalor disimbolkan dengan huruf Q. Jadi banyaknya kalor yang dilepas berarti Q lepas, nilainya sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Jadi nilainya sama. Oke, nanti kita bahas ketika kita sudah masuk ke contoh soal. Oke, sekarang kita ke penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya kan kita sering bertanya ya, kenapa sih kita harus mempelajari rumus ini? Kenapa kita harus mempelajari rumus itu? Apa gunanya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk konsep asas black ini sebenarnya hampir setiap hari kita melakukannya, kita menemuinya. Cuman mungkin kadang kita tidak terlalu memperhatikannya bahwa ternyata yang kita lakukan itu adalah salah satu contoh dari penerapan asas black. Nah, apakah itu? Oke, yang pertama, pada saat kita mau membuat minuman hangat, baik teh, kopi, maupun susu atau minuman yang lainnya, di sini saya katakan minuman hangat saja ya. Nah, kita akan mencampurkan air panas dengan air dingin kan? Nah, air dingin di sini yang dimaksud bukan air es ya, tapi air biasa. Bisa dipahami ya. Tapi di sini saya katakan air dingin. Nah, kita akan mencampurnya. Ini dicampur. Sehingga kalau kita campur, maka kita akan mendapatkan air dengan suhu yang hangat kan? Nah, ini merupakan salah satu contoh dari
konsep asas Black. Nah, loh, ternyata seperti itu ya. Nah, itu dia. Jadi, ketika kita mencampurkan air panas dengan air dingin untuk mendapatkan air hangat, ini merupakan salah satu contoh dari konsep asas Black. Nah, akan tetapi untuk penerapan di contoh soal yang akan kita bahas nanti, kita akan lebih spesifik. Air panas yang kita gunakan itu berapa? Berapa kilogram, atau berapa liter, atau berapa mililiter. Begitu juga air dinginnya, kita menggunakan airnya ini berapa banyaknya, dan suhu yang kita gunakan tadi berapa, suhu air dinginnya juga berapa, sehingga suhu air hangat yang kita inginkan itu tercapai. Jadi biasanya ketika masuk ke soal yang ditanyakan seringnya itu adalah suhu air hangat, atau kita katakan TC. Suhu C dari kata campuran, jadi suhu campurannya ini berapa. Jadi TC ini adalah suhu air hangatnya setelah dicampur. Nah, bisa dipahami ya. Oke, contoh yang lain, apalagi ini pada saat musim hujan. Ini biasanya di antara kita itu lebih suka untuk mandi pakai air hangat. Nah, ketika kita mau mandi pakai air hangat, kita pasti akan mencampurkan air panas dengan air dingin kan? Ingat, air dingin yang dimaksud bukan air es ya, tapi bisa air pam atau air sumur. Nah, ketika kita mencampurkan, kita ingin mendapatkan air dengan suhu yang hangat. Nah, di sini nanti kita akan mencampurkan air panasnya, ini suhunya berapa? Terus masanya berapa? Berapa kilogram, atau kita pakai liter juga boleh, atau dalam kehidupan sehari-hari kita pakai berapa ember gitu. Nah, kita mau campurkan dengan air dingin. Ini juga kita harus tahu dinginnya itu suhunya berapa. Terus masanya berapa, atau bisa kita katakan berapa ember. Jadi untuk satuannya kita tidak harus nimbang. Yang penting satuannya sama. Kalau air panas pakai satuan ember, maka air dinginnya juga kita ngitungnya pakai ember. Jadi di sini nanti satuannya sama. Oke, ingat ya, ini termasuk soal perbandingan. Jadi satuan tidak harus SI, tidak harus kilogram. Boleh pakai ember atau boleh pakai gelas yang ukurannya besar itu, yang penting wadahnya sama. Oke. Nah, setelah kita campur, nanti kita akan mendapatkan suhu air hangat seperti yang kita inginkan. Nah, kadang tingkat kehangatan suatu zat cair orang yang satu dengan orang yang lain itu kan beda. Nah, makanya di sini kita spesifikan suhunya berapa yang pasti. Kalau suhu itu pasti ada angkanya, maka orang satu dengan orang yang lain pasti hasilnya sama. Tapi kalau kita menggunakan indera perasa kita, misal kita celupkan tangan kita, oh ini masih panas, oh ini belum panas, atau masih terlalu dingin. Nah, itu kan setiap orang beda, makanya hasilnya kurang akurat. Makanya di sini seperti biasa kita akan menghitung dengan pasti berapa sih suhunya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke rumus asas Black. Oke, di awal tadi sudah kita bahas bahwa Joseph Black mengemukakan bahwa besarnya kalor yang dilepas itu nilainya sama dengan kalor yang diterima. Nah, kita bahas maksudnya gimana. Oke, tadi sebelumnya juga sudah tak kasih contoh soal. Tadi sebelumnya juga sudah tak bahas penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi di sini tak jadikan contoh. Misalnya kita mau mencampurkan dua zat dengan suhu yang berbeda. Misalnya ini kita mau mencampurkan air panas, tak singkat panasnya aja, mau kita campurkan dengan air dingin. Nah,
Jadi nanti ketika kita masuk ke contoh soal, tidak selalu percampuran air ya. Yang sering itu air dicampur dengan air, jadi air panas dicampur dengan air dingin, sehingga mendapatkan air dengan suhu yang hangat. Ada juga soal yang mencampurkan logam dengan air. Nah, sehingga mendapatkan suhu campuran. Konsepnya sama. Cuman yang membedakan adalah jenis zat yang dicampurkan. Karena itu nanti ngaruh di nilai kalor jenisnya. Oke, kita bahas saja. Ini tadi kalau dicampur jadi hangat ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu jika zatnya sama. Oke, jadi misalnya ini sama-sama air. Yang satu air panas mau kita campur dengan air dingin. Nah, air panas itu kan punya suhu. Suhu itu disimbolkan dengan T kapital kan. Nah, karena ini miliknya air panas, di sini tak singkat TP. Sedangkan air dingin tak singkat TD. Dan ketika dicampur, suhunya disimbolkan dengan TC. Jadi TC ini suhu campuran, karena biasanya kita menggunakan kata-kata suhu campuran. Oke, nah selanjutnya air panas ini kan punya massa, air dingin juga punya massa. Tapi untuk air panas disimbolkan dengan MP, sedangkan air dingin kita simbolkan dengan MD. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke. Nah, untuk air hangatnya ini kita tidak perlu mencari masanya, karena massa pasti tinggal dijumlah, jadi kita tidak perlu untuk menghitung nilai massa air hangat. Jadi untuk air hangat atau campurannya kita hanya sampai TC saja. Sedangkan untuk air panas dan air dingin ini kita juga membutuhkan nilai kalor jenis. Kalor jenis itu kan simbolnya C kecil ya, masih ingat ya kemarin? C kecil kan? Nah, kalau miliknya air panas tak simbolkan dengan CP, sedangkan untuk air dingin berarti CD. Jadi, nanti ketika kita masuk ke soal, kita harus paham dulu masing-masing nilai T, M, dan C-nya pada dua zat yang mau kita campurkan. Oke? Nah, dengan menggunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Kenapa kita pakai MC delta T? Karena di sini biasanya soal yang sering diketahui itu nilai M, C, dan T-nya. Seperti yang sudah tak jelaskan di samping ini. Sehingga kalau kita tuliskan Q itu M kali C kali delta T. Sama, ruas kiri dan ruas kanan sama karena nilainya sama dengan. Jadi di sini sama. Oke. Nah, di sini kita harus menentukan siapa yang menerima dan siapa yang melepas. Oke. Nah, untuk memudahkan pemahaman kalian tentang siapa yang menerima dan siapa yang melepas, di sini saya punya cara sendiri. Oke. Jadi, saya akan menggunakan cara ini. Di sini saya misalkan ada sebuah garis dengan 3 titik. Nah, garis ini kita misalkan seperti termometer, yang mana kalau semakin ke atas itu semakin panas suhunya, atau angkanya semakin tinggi kan. Nah, 3 titik ini punya arti. Untuk titik yang paling atas itu untuk zat yang suhunya panas. Sedangkan untuk yang bawah ini untuk zat yang suhunya dingin. Jadi, kalau kita campur, maka di tengah-tengah ini adalah hangat, atau kita tulis saja campuran ya. Ini campurannya. Campuran. Nah, ketika kita mau mencampurkan air panas dengan air dingin, maka yang akan terjadi adalah air panas suhunya akan turun menjadi hangat, ya kan? Sedangkan air yang dingin suhunya akan naik menjadi hangat. Bisa dipahami?
Oke, sekali lagi ya. Ketika kita mau mencampurkan air panas dengan air dingin, nanti kan jadinya air hangat kan? Nah, panas yang berubah menjadi hangat, ini berarti suhunya kan turun. Kalau suhunya turun, itu berarti dia melepas kalor. Sedangkan air dingin yang berubah menjadi hangat, ini kan berarti suhunya meningkat, atau kita sebutnya dengan menerima kalor. Sehingga kalau kita masukkan ke sini ya, panas menjadi hangat atau campuran, ini berarti melepas. Sedangkan dingin menjadi hangat atau campuran, ini berarti menerima. Jadi nanti di sini jelas siapa yang melepas dan siapa yang menerima. Oke, lanjut ya. Tadi kan kita sudah punya persamaan bahwa besarnya kalor yang dilepas itu sama dengan kalor yang diterima. Nah, di sini kita sudah tahu siapa yang melepas, siapa yang menerima. Oke. Nah, setelah kita membuat ini, garis ini, sekarang kita tulis pada masing-masing ini. Kita buat garis 3. Nah, ini supaya nggak tabrakan, di sini tak buat baru aja. Misalnya di sini gini kan. Ini tadi untuk panas tak singkat P, ini untuk dingin tak singkat D. Nah, di sini kita buat 3 garis, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masing-masing kita tulis M, C, dan T-nya. M, C, dan T-nya. Yang tengah ini pasti satu tok, yaitu TC. Ya, tapi kalau yang panas sama dingin ini ada 3 nilai, yaitu M, C, dan T. Di mana M ini adalah massa, C-nya kalor jenis, dan T-nya suhu. Oke. Nah, karena ini miliknya zat yang panas, maka di sini M-nya adalah ini MP, CP, dan TP. Sedangkan yang bawah MD, CD, dan TD. Nah, nanti tinggal kita masukkan angkanya. Jika sudah, kita tuliskan persamaannya di sini. Q tadi kan M kali C kali delta T ya. M, C, delta T. Ini juga sama, M, C, delta T. Rumus dasarnya kalor ya. Nah, di sini permasalahannya, M-nya ini kita pakai yang MP atau yang MD. Oke, nah kita ke konsep ini. Di sini jelas bahwa yang melepas itu kita dari panas menjadi campuran. Berarti kita pakai yang atas. Berarti di sini MP, di sini CP. Sedangkan yang terima, nah ini kan dingin. Berarti di sini MD dan CD. Nah, sekarang kita bahas untuk delta T-nya. Ingat ya konsep awal di bab kalor bahwa delta T itu adalah suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah atau T2 min T1. Oke, di sini nilai MPCP-nya tetap ya. MP kali CP. Nah, kita bahas delta T-nya. Delta T kan tadi panas ke campuran. Berarti kita fokus ke yang bawah ini. Panas ke campuran. Berarti di sini ada 2 nilai T, yaitu TP dan TC. Sehingga untuk delta T yang lepas kita menggunakan yang tinggi kurangi yang rendah. Yang tinggi berarti yang atas ya. Berarti TP dikurangi TC. Oke? Nah, sedangkan untuk yang terima ini tetap dulu MD kali CD. Nah, di sini delta T-nya kita gunakan yang terima, berarti dingin kecampuran. Nah, untuk dingin kecampuran di sini ada nilai TC
dan TD. Ingat, delta T itu suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah. Nah, TD sama TC ini lebih tinggi siapa? Oke, lebih tinggi TC kan? Berarti di sini TC dikurangi TD. Nah, ini dia persamaan atau rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang ada di asas Black. Ini rumus dasarnya. Oke, untuk contoh soal yang pertama, air bermassa 2 kg bersuhu 20 derajat Celcius dicampur dengan 1 kg air bersuhu 90 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200, maka suhu campuran air berapa? Oke, cara menyelesaikan soal yang ada di asas Black, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat garis bantu dulu. Garis vertikal, terus kita buat menjadi 3 titik, di mana yang atas ini untuk zat yang suhunya panas, sedangkan yang bawah untuk zat yang suhunya dingin. Nah, ketika kita campur nanti di tengah ini campurannya ya. Oke. Selanjutnya kita buat 3 garis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, yang mana masing-masing macet MCT ya. Ini juga MCT. Pokoknya kalau untuk yang tengah pasti hanya satu, yaitu TC. Oke. Jadi nggak akan menanyakan berapa C atau M-nya untuk yang tengah atau untuk yang campuran. Pasti yang campuran ini hanya satu tok yang ditanyakan, yaitu TC. Nah, jika sudah, karena yang atas ini miliknya panas, maka di sini MP, CP, TP. Sedangkan yang bawah miliknya dingin, berarti MD, CD, TD. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. Nah, siapa yang sebagai panas, siapa yang sebagai dingin? Kita lihat ke soal. Siapa yang suhunya lebih tinggi? Jadi kata kuncinya di suhu, bukan di massa. Bukan mana yang massanya lebih tinggi, tapi mana yang suhunya lebih tinggi. Oke. Di sini tadi kita mau mencampurkan 2 kilo air yang bersuhu 20 dengan 1 kilo air yang bersuhu 90. Nah, kalau kita lihat 20 sama 90 lebih tinggi mana? Iya, jelas ya, lebih tinggi yang 90. Jadi, yang sebagai panasnya itu yang 90. Berarti di sini suhu yang tinggi ini 90 derajat Celcius. Sedangkan suhu yang dinginnya ini 20. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya kita masukkan nilai massanya. Pada saat suhunya 90, massanya berapa? 1 kilogram. Nah, pada saat suhunya 20, massanya berapa? 2 kilogram. Sampai sini masih bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya bagaimana nilai CP-nya? Oke. C adalah simbol untuk kalor jenis. Di soal kalor jenisnya sudah diketahui. Kalor jenis air 4200. Karena ini sama-sama air, berarti ini sama-sama 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini juga sama, 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan berapa suhu campurannya? TC-nya ini menjadi pertanyaan, berapa nilai TC-nya? Oke, kita langsung ke penyelesaian. Kita masukkan dulu rumus dasarnya
bahwa Q lepas itu sama dengan Q terima kan? Nah, di mana rumus dasarnya sama, MC delta T. Cuman untuk yang lepas di sini kita pakai MP, CP, TP dikurangi TC. Masih ingat ya? Karena suhu yang tinggi dikurangi yang lebih rendah. Yang tinggi ada TP, yang lebih rendah ada TC. Berarti TP min TC. Sedangkan yang terima ini ada MD kali CD. Nah, delta T-nya kita pakai TC dikurangi TD. Karena di sini TC lebih tinggi daripada TD. Jadi jangan sampai kebalik. Dan lagi persamaannya selalu ini kok. Jadi misalnya kalian langsung memasukkan persamaan ini, tidak masalah. Nah, kalau sudah kita masukkan angkanya. MP-nya berapa? Oke, sebelum kita memasukkan ke rumus, pastikan bahwa satuannya sudah sama. Oke, ingat-ingat ya, untuk soal perbandingan di bab apapun, kalau soal perbandingan, yang penting satuannya sama, tidak harus SI. Jadi kalau yang atas ini kilogram, yang bawah juga kilogram, udah yang penting sama. Kalau yang atas liter, yang bawah juga liter, berarti sudah sama. Tapi kalau misalnya di sini yang atas kilogram, sedangkan yang bawah gram, maka ini harus kita samakan. Terserah mau diubah ke kilogram semua atau ke gram semua. Lebih enak yang mana kalian ngubahnya? Yang penting sama. Oke ya. Sekarang kita masukkan angkanya. MP-nya tadi 1 dikali CP-nya 4200 dikali TP-nya 90 dikurangi TC-nya ditanyakan, berarti tetap ya. Nah, yang sebelah kanan, ruas kanan MD-nya ini ada 2 dikali CD-nya 4200 dalam kurung TC tetap karena ditanyakan, dikurangi TD-nya 20. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita lihat angkanya. Jika ada yang sama, kita sederhanakan dengan cara dicoret. Di ruas kiri ada 4200. Mau kita coret dengan ruas kanan 4200. Oke? Ya. Tapi ingat, yang boleh kita coret hanya yang di luar kurung. Yang di dalam kurung jangan diapa-apakan dulu sampai kurungnya itu hilang. Oke? Iya. Kalau sudah, sekarang kita kalikan. 1 kali 90, 1 kali negatif TC. Berarti 1 kali 90, 90. 1 kali negatif TC berarti negatif 1 TC. Oke ya? Oke. Selanjutnya yang sebelah kanan, 2 kali TC, 2 kali negatif 20. 2 kali TC berarti 2 TC. 2 kali negatif 20 berarti negatif 40. Oke? Nah, kalau sudah kita kelompokkan angka dengan angka yang ada TC-nya dengan yang ada TC-nya. Ini 90 tetap di ruas kiri, berarti yang mau tak pindah adalah negatif 40-nya. Di ruas kanan dia negatif. Kalau tak pindah ke ruas kiri berarti jadi iya positif ya. Nah, ini di ruas kanan ada 2 TC tetap. Yang mau tak pindah adalah negatif 1 TC-nya. Di ruas kiri negatif, kalau kita pindah ke ruas kanan berarti jadi iya, jadi positif 1 TC. Oke? Nah, tinggal dihitung. 90 tambah 40, 120. Sama dengan 2 TC tambah 1 TC, 3 TC. Maka berapa nilai TC-nya? Oke, berarti TC sama dengan 120 dibagi 3. Sama dengan 40 derajat Celcius. Ini adalah nilai TC-nya atau suhu campurannya. Nah, mudah kan? Oke. Jadi gini, ketika kita
menyelesaikan soal seperti ini dan jenis soalnya pilihan ganda misal, maka kita bisa langsung melihat dari optionnya. Kita bisa pakai logika gini. Misal di sini kan tadi batasnya gini ya. Suhu yang tinggi 90, yang rendah 20. Nilai TC kan ada di antara 90 dan 20. Maka jawabannya tidak mungkin lebih dari 90 dan juga tidak kurang dari 20. Karena 40 ini ada di antara 20 dan 90. Oke? Iya. Jadi kalau misalnya optionnya A 10 derajat Celcius, jelas salah karena masih di bawah 20. B 100 derajat Celcius, itu juga salah. Kenapa? Karena melebihi 90. C 120 derajat, itu juga salah karena dia masih melebihi 90. D 40 derajat. Oke, berarti itu jawabannya kan? Karena 40 ada di antara 90 dan 20. Itu kalau pakai logika. Dan angka di antara 90 dan 20-nya hanya satu tok. Tapi kalau misalnya ada option 50 derajat Celcius, nah 50 kan juga di antara 20 dan 90. Berarti kita nggak bisa ngira-ngira. Kita harus menggunakan penyelesaian dengan rumus ini. Oke ya? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sinta sedang tidak enak badan. Ia ingin mandi pakai air hangat dengan mencampur 20 liter air yang bersuhu 20 derajat Celcius dengan 5 liter air yang bersuhu 70 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200, berapa suhu campuran? Oke, kalau kita lihat ini soalnya sama seperti soal sebelumnya ya. Cuman di sini dia pakai satuan liter untuk masanya. Oke. Langsung saja seperti tadi kita buat dulu garisnya. Terus kita buat titik atas, tengah, bawah. Yang atas untuk zat panas, yang bawah untuk zat dingin, yang tengah untuk campuran. Kalau sudah kita buat 3 garis, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Masing-masing punya nilai macet. Ya, ini punya M, C, T. Ini juga M, C, T. Nah, kalau yang atas kan panas, berarti ini P, ini P, ini P. Yang bawah dingin berarti D, D, D. Oke ya. Nah, untuk yang tengah pasti iya TC. Ini sama seperti tadi menanyakan berapa suhu campuran. Berarti ini TC-nya yang ditanyakan. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. MP-nya berapa, CP berapa, TP berapa sampai semuanya terisi. Sama juga caranya dengan soal yang sebelumnya. Kita lihat siapa yang suhunya lebih tinggi. Di sini 20 dengan 70. Berarti yang di atas adalah yang 70 derajat Celcius. Yang bawah 20 derajat Celcius. Oke, langkah selanjutnya, ketika suhunya 70 derajat Celcius, masanya berapa? Ya, 5 liter. Nah, ketika suhunya 20, masanya berapa? 20 liter. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Terus C-nya berapa? Kalor jenisnya 4200. 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Di sini juga sama, 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, jadi intinya gini. Sebenarnya pada konsep fisika, liter itu merupakan satuan dari volume. Nah, kenapa di sini tak masukkan ke M massa bukan volume? Karena kalau kita mencari dengan menggunakan rumus massa jenis, Rho sama dengan M per V.
maka M sama dengan Rho kali V. Nah, Rho air ini nilainya sama, jadi kalaupun kita masukkan nanti perbandingan nilainya sama. Nah, ini enggak tak bahas. Pokoknya intinya itu nilai M, mau satuannya kilogram, mau liter, mau menggunakan ember atau mau menggunakan gelas, kalau satuannya sama ya udah itu sebagai nilai M-nya atau masanya. Bisa dipahami ya? Jadi di sini sudah tak tekankan lagi, loh ini kan liter, kenapa di situ sebagai massa bukan volume? Oke, kalau kita masukkan ke rumusnya, nanti hasil akhirnya juga sama. Bisa dicoret-coret juga jatuhnya nanti sama angkanya. Jadi untuk mempercepat dan hasilnya pun sama kok. Jadi 5 liter ini bisa kita anggap sebagai massanya. Pokoknya kalau di sini liter, ini juga liter. Itu baru boleh. Tapi kalau yang 1 liter, yang 1 mililiter atau cc harus diubah salah satu. Yang penting satuannya sama. Oke ya? Oke, lanjut. Nah, setelah sampai sini kita masukkan ke persamaannya, di mana kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Nah, kalor yang dilepas, masih ingat ya persamaan atau rumusnya? MP kali CP dalam kurung TP min TC sama dengan MD kali CD dalam kurung TC min TD. Oke, pokoknya rumusnya itu pasti sama. Tinggal dimasukkan angkanya. Nah, di sini MP-nya berapa? 5. CP-nya 4200. TP min TC. TP-nya 70, TC-nya kita cari. Sama dengan MD-nya 20. CD-nya berapa? 4200 kali TC-nya dicari min TD-nya 20. Oke? Setelah sampai sini, ingat ya konsepnya. Kita sederhanakan alias kita coret, itu pun hanya boleh yang di luar kurung. Nah, yang di luar kurung di sini ada angka ini. Tak kotaki. Nah, yang boleh dicoret itu yang di dalam kotak ini. Nah, mana yang mau dicoret terserah kalian. Yang penting yang di luar tanda kurung. Nah, di sini saya mau mencoret 5 dengan 20. Dibagi 5 dapat 1. Yang ini dibagi 5 dapat 4. Oke ya. Nah, terus ini 4200 dicoret dengan 4200 dapat 1. Habis kan? Berarti tinggal 1 kali dalam kurung 70 min TC. Yang ini sama dengan 4 kali TC min 20. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Kalau sudah sama seperti tadi. Oke, karena tidak muat ini nanti tak taruh di sini. Lanjutannya di sini ya. Sama seperti tadi kita kali 1 kali 70 70. 1 kali negatif TC, negatif 1 TC. Oke. Sama dengan 4 kali TC, 4 kali negatif 20. Berarti 4 kali TC 4 TC, 4 kali negatif 20 negatif 80. Nah, setelah sampai ini kita kelompokkan angka dengan angka, TC dengan TC. Nah, siapa yang mau pindah ruas, siapa yang di kanan, siapa yang di kiri itu nggak masalah ya, hasilnya sama kok. Nah, di sini 70 dia tetap di ruas kiri. Nah, ini negatif 80-nya yang tak pindah ke kiri. Dia di ruas kanan, negatif 80 pindah ke kiri. Jadi, iya, positif 80. Nah, ini 4TC tetap di ruas kanan. Terus kita mau memindah negatif 1TC ke ruas kanan. Asalnya negatif, pindah ruas jadi positif. Oke? Oke. Lanjut, 70 tambah 80. Iya, 150 sama dengan 4TC tambah 1TC, 5TC. Berarti berapa nilai TC-nya? Iya, betul. 150 dibagi 5 berarti 30 derajat Celcius. Oke, mudah kan?
Iya, sekarang kita lanjut. Ini tadi kan sudah 2 soal dengan zat yang sama ya, atau kalor jenisnya sama. Gimana kalau misalnya zatnya beda? Oke, lanjut ya ke contoh soal berikutnya. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Sepotong aluminium bermassa 200 gram dan bersuhu 20 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 100 gram air yang bersuhu 80 derajat Celcius. Oke, di sini jelas bahwa zat yang dicampurkan itu beda. Sepotong aluminium dimasukkan ke dalam air. Oke, tapi caranya sama. Jika kalor jenis aluminium 900 dan kalor jenis air 1200, hitung suhu akhir campurannya. Ini menanyakan PT lagi ya. Suhu akhir campuran itu berapa? Oke, seperti sebelumnya kita buat garis dulu 3 titik. Yang atas untuk benda yang bersuhu panas, yang bawah untuk yang dingin. Nah, karena ini jenis zatnya beda, maka langsung kita tentukan siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Tapi caranya masih sama, ada 3 garis. Yang tengah pasti TC, bawah juga 3 garis. Oke, nah selanjutnya kita tentukan siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Caranya seperti tadi, lihat siapa yang suhunya lebih tinggi, apakah air atau aluminium. Kita baca lagi ya soalnya. Sepotong aluminium massanya 200 gram, suhunya 20. Dimasukkan ke dalam air, massanya 100 gram, suhunya 80. Nah, di sini terlihat bahwa air dengan aluminium suhunya lebih tinggi air. Oke, jadi yang di atas ini adalah air, sedangkan yang di bawah ini aluminium. Tak singkat Al ya, aluminium. Nah, kalau sudah kita masukkan angkanya. M air. Di sini kalian tetap boleh menggunakan MP, CP, TP, atau mau menggunakan M air, disingkat MA besar ya, C air, dan T air. Kalau aluminium kan sama-sama A, berarti harus ada yang 2 huruf. Nah, di sini tak gunakan AL, jadi M aluminium, C aluminium, dan T aluminium. Sekali lagi, untuk menyimpulkan ini bebas. Kalaupun kalian lebih enak dengan cara yang sebelumnya, pakai MP, CP, TP, MD, CD, TD, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kebalik, meletakkan siapa yang di atas dan siapa yang di bawah. Karena tidak selalu soal air dan aluminium yang dicampur itu yang di atas air. Nggak selalu. Jadi kadang ada lebih tinggi suhunya aluminium dimasukkan ke dalam air. Nah, kebetulan untuk soal ini suhunya lebih tinggi yang air. Oke ya. Nah, setelah sampai sini masukkan angkanya. Sama seperti tadi ya. Massa air berapa? C air berapa? T air berapa? Oke. Tadi kan sepotong aluminium masanya 200 gram, berarti 200 ini miliknya aluminium ya di sini ya. 200 gram. Bersuhu 20 derajat. Berarti ini suhunya aluminium. Dimasukkan ke dalam 100 gram air. Berarti miliknya air kan? 100 gram. Suhunya 80 derajat, berarti TA-nya 80 derajat. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Jika kalor jenis aluminium, kalor jenis kan C, aluminium Al, berarti yang bawah. Ingat jangan sampai kebalik. Ini 900 dan kalor jenis air 4200, berarti di sini 4200. Ini satuannya nggak tak tulis karena nggak muat.
Jadi boleh tulis, boleh enggak, toh dia sudah sama satuannya. Oke, yang penting satuannya harus sama. Oke ya. Ini massa sama-sama gram, jadi nggak perlu dirubah. Suhu juga sama-sama Celcius. Jadi kita langsung ke penyelesaian. Kalor yang dilepas nilainya sama dengan kalor yang diterima. Konsepnya masih sama, berarti yang dilepas siapa? Ma, Ca, T air dikurangi T campuran sama dengan M aluminium dikali C aluminium dikali dalam kurung Tc dikurangi T miliknya aluminium. Oke? Iya, tinggal dimasukkan angkanya. M airnya berapa? 100. C airnya 4200. Kurung buka, T airnya 80 dikurangi Tc sama dengan M aluminiumnya 200, C aluminiumnya 900 dikali dalam kurung Tc dikurangi 20. Oke ya? Oke. Sekarang kita sederhanakan. Ingat, menyederhanakan hanya yang di luar kurung. Pokoknya yang di dalam kurung jangan diapa-apakan. Loh, itu kan 20 sama 80 bisa dicoret. Nah, 80 sama 20 ada di dalam kurung, jadi tidak boleh dicoret. Oke, yang boleh kita coret hanya yang di luar kurung. Ini yang tak kotaki biru. Oke ya. Selanjutnya di sini kita sederhanakan. Ini 100 200 tak coret nolnya. Oke? Ya. Terus di sini 4200 sama 900 juga bisa. Ini tak coret 2-nya dulu. 02 maksudnya. Ini tak coret 02-nya, 02-nya tak coret. Berarti di sini ada 42 kali 1, di sini ada 2 kali 9. Nah, ini mau nyoret yang mana? Misalnya 42 sama 2 nggak masalah. Yang penting ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, di sini ini mau tak coret 2-nya dulu. 2 tak coret dengan 42. Berarti kan dapat 21 kan? Nah, 21 sama 9 kan juga bisa disederhanakan lagi. Pokoknya coba kalian sederhanakan menjadi angka terkecil. Jadi ngitungnya nanti nggak terlalu besar angkanya. Nah, 21 dibagi 3 dapat 7. 9 dibagi 3 dapat 3. Nah, kalau kita lihat 7 sama 3 kan sudah nggak bisa disederhanakan lagi. Ya udah, berarti ini sudah paling kecil. Nah, kalau sudah, baru yang di dalam kurung kita tulis lagi 80 min Tc. 3 dikali Tc min 20. Oke ya. Nah, kalau sudah dikali seperti tadi, 7 kali 80, 7 kali negatif Tc sama dengan 3 kali Tc, 3 kali negatif 20. Oke. Kita hitung ya. 7 kali 80. 7 kali 8 kan 56, tambah 0 berarti 560. 7 kali negatif Tc berarti negatif 7 Tc. Sama dengan 3 kali Tc, 3 Tc. 3 kali negatif 20, negatif 60. Oke? Nah, sekarang kita kelompokkan angka dengan angka, Tc dengan Tc. 560-nya ini tetap. Negatif 60 di ruas kanan, ini mau kita pindah ke ruas kiri. Di ruas kanan dia negatif, ke ruas kiri jadi positif. Oke ya. Nah, sama dengan 3 Tc-nya tetap. Terus di ruas kiri ini ada negatif 7 Tc. Tak pindah ke kanan jadi positif 7 Tc. Tinggal kita hitung. 560 tambah 60 berarti 620 ya. Sama dengan 3 Tc tambah 7 Tc berarti 10 Tc. Jadi berapa nilai Tc-nya? Oke. Berarti 620 dibagi 10.
Coret-coret 62 dibagi 1 sama dengan 62 derajat Celcius. Nah, mudah kan? Oke, ini tadi soal pada asas Black jika jenis zatnya beda. Jadi konsepnya sama, rumusnya sama. Oke, kalian bisa coba latihan soal dari buku-buku ataupun sumber yang lain untuk melancarkan pemahaman kalian tentang konsep asas Black. Dan jika ada pertanyaan dari apa yang sudah saya jelaskan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan tentang soal yang lain dan kalian ada yang belum paham, juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih telah belajar bersama LPC Jepara. Semoga bermanfaat dan selalu ikuti video-video selanjutnya. Makanya jangan lupa di-subscribe ya, biar nggak ketinggalan. Oke. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.